Halo semuanya, selamat datang kembali di Les Motor YouTube Channel dengan gue Mike. Gue berharap semoga kalian semua sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu pokoknya banyak rezekinya gitu ya guys ya. Nah hari ini kalian bisa lihat ini ada ZX25R lagi. Memang udah banyak banget kalau kalian cek di semua videonya Les Motor, ZX25R itu banyak banget. Dan selalu yang kita review memang yang wah-wah gitu ya. Nah ini salah satunya alasan kenapa gue pengen review motor ini. Karena motor ini sama kayak si Bro Muhammad ya, dia itu dikirim jauh-jauh. Kalau yang ini bukan dari Aceh, tapi ini dari Banjarmasin, dikirim jauh-jauh ke Les Motor gitu. Nah ini yang membuat gue pengen mereview sebenarnya apa sih yang bikin orang tuh jauh-jauh ya guys ya, dari Aceh kayak dari Banjarmasin, dari banyak belah gitu ya, dari Jember, dari mana semua sampai kirim ke Les Motor. Itu sebenarnya kenapa sih gitu ya sampai mau dikirim ke Les Motor gitu ya. Nah ini akan kita review dan kita akan ceritakan bagaimana perjalanannya dan apa alasannya gitu, kenapa mereka sampai mau mengeluarkan uang untuk kirim motornya sampai ke sini gitu ya. Oke guys, ini dia ZX25R milik Bro Jihad. Oke guys, ini adalah ZX25R ABS miliknya Bro Jihad yang tadi gue udah bilang ini IG-nya. Jadi motor ini memang aslinya itu ada di Banjarmasin gitu ya. Nah jadi motor ini dikirim kira-kira 3 minggu yang lalu, tiba di Les Motor. Nah memang sebelumnya itu dia sudah belanja sih beberapa online, lalu dikirim ke Banjarmasin. Lalu akhirnya karena gatal gitu ya guys ya, karena ada banyak part lagi yang pengen dibeli ya, ada banyak part lagi yang pengen dijajanin. Akhirnya dia memang merencanakan untuk kirim aja dah motornya ke Les Motor gitu ya, sekalian semuanya dipasang gitu. Nah alasannya sebenarnya simpel sih kenapa dia sampai mau kirim ke Les Motor, karena supaya di sini tuh bisa kita lakukan instalasi gitu. Karena ya memang dia udah percaya banget sama Les Motor, pasti pemasangannya dan instalasinya pun semua juga rapi gitu. Karena barang yang kita jual pasti kita juga bisa pasang, kita bisa instalasi. Walaupun memang pada dasarnya semua barang yang terpasang di sini adalah plug and play, tapi tetap ya yang namanya rapi, yang namanya pemasangannya pas, semua berfungsi dengan baik, ya itu memang harus tetap gitu ya, tenaga kerjanya pun juga tetap harus dicek gitu. Nah singkat cerita itu adalah alasan kenapa dia mengirim motornya ini sampai ke Les Motor gitu. Memang kalau udah dikirim jauh-jauh dari kayak Banjarmasin atau dari Aceh gitu ya, yang memakan ratusan kilometer, pasti dijajaninnya juga nggak tanggung-tanggung gitu. Nah ini juga jajannya nggak tanggung-tanggung ya guys ya. Lalu apa aja yang sudah dijajanin di motor ini, lalu mari kita review satu persatu. Oke, pertama, kalau kalian lihat ini kan ada yang special edition ya, ZX25 yang ABS dengan rangka yang merah. Jadi waktu awal itu si Bro Jihad itu jajannya itu adalah si pelek OZ-nya ini. Nah pelek OZ-nya ini bukan khusus dibuat untuk ZX25 ya guys ya. Ini kita pakai basicnya ini punya ZX636. Punya Z900. Cuman kita modifikasi, kita bikinkan hub dudukan disnya dan juga dudukan dis belakang itu supaya plug and play di ZX25. Jadi kalau kalian yang memang pengen pakai OZ itu memang belum keluarin untuk ZX25. Jadi mau nggak mau kita mesti melakukan modifikasi dudukan supaya dia bisa terpasang di ZX25. Memang modifikasinya nggak banyak sih guys ya, cuman butuh beberapa adaptor saja, dengan catatan peleknya nggak ada apa-apain, motornya juga nggak ada apa-apain. Jadi nggak ada yang dipapas, nggak ada yang dipotong, nggak ada yang apa-apain ya, cuma penambahan adaptor aja sehingga ya terpasang dengan rapi gitu, nggak perlu ada bubut-bubutan, nggak perlu ada yang perlu dipapas atau apa. Jadi semua nanti ketika dicopot pun atau kembali ke standar, semua bisa kembali dengan sedia kalanya gitu ya. Nah jadi ini kita pakai punya Z900. Kebetulan memang dudukan Z900 di depannya itu sama kayak ZX25. Jadi untuk customnya nggak terlalu susah lah ya gitu. Nah lalu kalau untuk yang pakai ZX25 itu dia tuh lebar velg belakangnya itu 5,5 inch. Karena itu kita bisa pasangkan bannya 180. Jadi belakangnya ini memang jadi lebih gambot. Jadi memang dikejar
supaya dia lebih besar dan lebih gambut. Ini kita pakaikan Michelin yang 180, nah, tipe bannya Power 5. Nah, cuma kalau kalian mau yang udah langsung plug and play, nggak perlu nunggu pembikinan hub dan disknya segala macam, itu ada Gelspeed. Gelspeed itu tersedia warna putih, gold, dan warna biru. Nah, kalau itu sudah plug and play dan memang sudah didesain atau dibikin khusus untuk ZX25 gitu ya. Cuman apapun itu yang kalian mau, kalau di les motor mah selalu bisa pokoknya, oke? Nah, itu dia untuk pertamanya, dia belanja, dia tuh jajannya si velg sama si bannya itu. Nah, lalu berlanjut. Nah, memang dia sengaja bawa ke kirim ke les motor itu karena memang dia tuh pengen ngincer banget untuk modifikasi double disc. Nah, ini maka sampai ke les motor langsung kita bikinkan double disc ya guys ya. Nah, ini kalian bisa lihat sini. Ini ZX25 sudah double disc, kanan kiri sudah ada discnya dan sudah ada kalipernya. Lalu untuk discnya kita pakaikan Super Sport yang Brembo yang full floating. Untuk kalipernya, nah ini juga bukan main-main guys. Kita pakaikan GP4RX yang nickel 108 sesuai dengan bottom shocknya. Nah, jadi kalau kalian pengen bikin double disc, yang dibutuhkan itu pasti peleknya juga yang sudah harus khusus untuk double disc. Lalu kalian butuh bottom shock. Bottom shock itu apa sih? Bottom shock itu adalah dudukan untuk kaliper depan. Ya, kalipernya udah pasti kanan kiri. Lalu selang remnya juga mesti diganti. Ini kita pakai selang rem Hell, ya. Lalu master remnya juga mesti diganti. Nah, kalau untuk master rem untuk double disc, kalian tuh harus pakai at least RCS 19 Corsa Corta atau RCS 19 yang biasa. Karena kalau pakai yang 15 atau 17 itu agak sedikit kurang pas sih gitu ya ngeremnya gitu. Jadi, tapi kalau di 19 memang dia sudah didesain khusus untuk double disc. Jadi kalau kalian mau bikin double disc, kalian harus pakai RC 19. Atau kalian punya rencana untuk bikin double disc, mungkin dari sekarang bisa investasi belinya RC 19 ya. Walaupun nanti kalau di single disc RC 19 agak nggak enak. Tapi kalau ada rencana ke depan, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Nah, oke. Itu untuk master remnya. Lalu kita ke bagian kokpitnya. Jadi tadi udah ya guys, yang double disc sudah selesai semua. Lalu oh ya, di sini juga dia pakai baut-baut di sini ya dari titanium drag. Kebetulan dia nggak mau terlalu banyak warna, jadi kalau dicampur-campur warnanya ntar terlalu banyak warna, jadi pakai baut titaniumnya yang warna hitam saja. Oke, nah ini bottom shocknya juga tipe yang terbaru ya, warnanya hitam gold. Dan di anodize juga shock depannya supaya jadi kelihatan kayak Showa. Oke guys, nah untuk bagian kokpitnya, nah ini di sini ada tabung minyak rem dari Liketech. Lalu kalau segitiganya dipakai Kenmoto ya, segitiga Kenmoto warna merah, bagus nih, keren. Lalu ada steering damper di sini Ohlins yang SD007 warna hitam. Mantap, ini pasti jalan-jalan di Banjarmasin jadi lebih stabil dan lebih mantap. Oke, lalu untuk kirinya aku satunya pakai warna merah. Progatnya sudah pasti dari karbon. Dan gripsnya Domino yang super soft A520. Oke. Nah, lalu di sini pun juga semua ada pasang karbon-karbonan nih guys ya. Ini gue juga sudah melihat ada banyak karbon yang di sini. Pertama, spakbor depan, lalu winglet, lalu ini ada airam atau air duct ya, cover sini. Lalu ini ada winglet terbaru, winglet model Ducati. Nah, ini jadi dari depan tuh jadi keren banget ya. Bener-bener jadi kayak motor Eropa nih jadinya nih. Jadi perkawinan antara Kawasaki dan Eropa ini ada di sini. Oke. Nah, lalu di sini cover speedometer. Lalu ada dashboard speedometer di sini. Gila, mewah banget nih kokpitnya, parah, keren. Nah, untuk windshieldnya dia pakai windshield dari karbon ya, dengan menggunakan baut dari Kenmoto nih. Jadi bagus ya. Jadi Kenmoto nih bautnya juga kayak simple tapi bikin perubahan yang cukup lumayan ketara gitu. Lalu karbonnya lagi sini, ini grip set semua ya. Kalau di sini pasti karbon-karbonannya pasti lengkap. Lalu ini kalau ini lapis center tail di bawah. Undertailnya pun juga nggak main-main guys, langsung di karbon juga dilapis. Ya, ada hugger dan swing arm. Oke, lanjut. Untuk fuel capnya di sini ada Liketech. Waktu itu pakai Kenmoto, cuman dia bilang dia pengen cobain yang Liketech dan Kenmotonya dikasih ke Bro Jody. Oke. Footstepnya ini pakai dari merek Katsumoto yang carbon heel. Karena udah karbon-karbonnya, jadi ini karbon aja biar nyambung. Tabung belakang ini pakai Liketech. Nah, ini ada tank pad, side tank pad sama center pad dari Techspec. Nah, ini yang US punya ya. Ini supaya ridingnya juga nggak terlalu menekan ke tangan, jadi paha bisa ngunci di cranky ya. Jadi supaya bikin tangan lebih nggak pegel kalau misalnya lagi riding lama-lama. Joknya
Ini pakai Louis Moto depan belakang ya guys ya. Ini Louis Moto. Kombinasinya karbon merah dan berudu hitam. Jadi memang motornya jadi makin mewah sekali guys ya. Keren. Nah lalu untuk suspensi belakangnya, nih kalian bisa lihat, ini sudah pakai Öhlins, ya tabungnya di sebelah kiri. Jadi sudah full Öhlins semua. Lalu selang radiatornya juga sudah pakai Samco. Oke guys, nah itu dia motor si Bro Jihad ya. Untuk knalpotnya dia pakai Akrapovic. Memang knalpot Akrapovic yang paling ngebas, yang paling enak suaranya, adem sekali. Ya, mari kita tes sound aja, sound check. Nah guys, inilah suara Akrapovic. Ini juga merupakan salah satu knalpot yang best seller karena suaranya adem dan tidak mengganggu dan tidak memancing pertikaian atau pertengkaran di antara tetangga ya. Nah ini jangan lupa kalau kalian menggunakan knalpot full system ya, atau kalian sudah mengganti knalpot, ini dibutuhkan banget pipe protector supaya betis kalian itu terlindungi dari panas pipa ya. Jadi ini bagus banget untuk melindungi betis. Oke guys. Nah itu guys, ini adalah review singkat dari motor si Bro Jihad. Gue berterima kasih banget sama Bro Jihad yang sudah mempercayakan motornya di sini, yang udah dikirim jauh-jauh ya dari Banjarmasin sampai ke sini untuk dimodifikasi. Itu dia guys dari gue. Thank you buat kalian semua yang selalu nontonin Les Motor. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe Les Motor YouTube channel. Dan jangan lupa untuk selalu sehat-sehat selalu, stay safe, take care of yourself and everybody. Thank you guys. Bye bye.